Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini mengisahkan tentang Emon yang menemukan sosok misterius yang nantinya ia akan merubah hidup Emon. Yang sudah subscribe dan like, saya doain hari ini mendapatkan rezeki yang berlimpah dan disembuhkan dari segala penyakit. Jangan lupa absen di kolom komentar dari daerah mana saja kamu menonton video ini. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi perbukitan hijau dan sawah membentang sejauh mata memandang, tinggal seorang pemuda bernama Emon. Tubuhnya tegap, kulitnya agak kecoklatan karena setiap hari berada di bawah terik matahari, dan tangannya kasar karena terbiasa dengan cangkul dan sabit. Desa itu sepi, rumah-rumah penduduk jaraknya berjauhan, dan hanya terdengar suara burung, serangga, atau angin yang menimpa daun-daun padi. Sejak orang tuanya meninggal karena penyakit ketika Emon masih remaja, ia hidup sendiri. Tidak ada saudara, tidak ada teman dekat. Hanya sawah peninggalan orang tuanya yang menuntunnya menjalani hari demi hari. Setiap pagi sebelum fajar menembus kabut tipis yang menyelimuti desa, Emon sudah keluar dari gubuk kayu sederhananya. Ia memeriksa tanah, menanam benih baru, membersihkan gulma dan memotong padi yang mulai menguning. Meskipun hidupnya sederhana, Emon memiliki kedamaian sendiri. Ia terbiasa dengan sepi, dan bagi sebagian orang itu mungkin terasa menyedihkan. Tetapi baginya, itu adalah bagian dari kehidupan yang ia kenal sejak lama. Ia bisa merasakan aroma tanah basah, suara air mengalir di selokan kecil di sawahnya, dan detak jantung dunia yang pelan namun pasti. Semua itu menjadi teman dan hiburan tersendiri bagi Emon. Namun, di balik ketenangan itu, ada rasa hampa yang tidak bisa ia hapus. Kadang, malam-malam terasa panjang. Bayangan masa lalu muncul ketika angin dingin menyusup ke gubuknya. Ia masih mengingat senyum orang tuanya, tawa kecil mereka, dan suara lembut ibu yang selalu menyemangati saat hujan turun. Semua kenangan itu seperti cahaya yang jauh, hangat tapi tak bisa disentuh lagi. Hari itu seperti biasa, Emon memulai rutinitasnya dengan menyusuri hamparan sawah yang hampir siap panen. Padi menguning hampir merata, dan ia bisa merasakan aroma tanah yang dicampur dengan wangi padi matang. Matahari bersinar hangat, burung-burung beterbangan dan udara desa terasa segar. Emon memetik beberapa bulir padi untuk dicek kualitasnya, memastikan bahwa panen kali ini cukup baik. Ketika ia duduk sejenak di pinggir sawah, mengamati bulir padi yang bergoyang diterpa angin, pikiran Emon melayang pada cerita-cerita lama yang diceritakan orang tua desa. Tentang makhluk-makhluk aneh yang kadang muncul di hutan, tentang roh-roh yang menjaga alam, tentang legenda yang terlupakan. Emon biasanya menganggap hanya dongeng, tetapi kadang ia merasa ada sesuatu yang menunggu di luar batas pandang manusia biasa. Dan hari itu, tanpa Emon sadari, sesuatu memang mulai berubah. Langit yang tadinya cerah perlahan tertutup awan kelabu. Angin mulai berhembus lebih kencang, dan suara petir bergemuruh jauh di kejauhan. Emon menatap ke langit, sedikit cemas, namun tetap melanjutkan pekerjaannya. Ia tahu hujan akan datang, seperti hujan-hujan sebelumnya, dan ia sudah terbiasa dengan badai mendadak. Saat Emon menyiapkan alat untuk berpindah ke sisi sawah yang lebih tinggi, ia merasakan ada sesuatu yang aneh di bawah pandangannya. Sebuah bayangan, samar-samar karena hujan yang mulai turun, terlihat tergeletak di tanah. Namun ia tidak bisa langsung melihat dengan jelas. Hujan yang deras itu membasahi wajahnya dan mengaburkan pandangan. Rasa penasaran muncul, lebih kuat daripada rasa takut. Emon memutuskan untuk mendekati bayangan itu perlahan. Langkahnya terhenti karena tanah licin membuat kakinya sedikit tergelincir. Ia meraih cangkul di tangannya, bukan untuk menyerang, tetapi untuk menjaga jarak aman. Setiap langkah terasa berat,
karena hujan yang membasahi tubuhnya hingga baju menempel di kulit. Hujan itu dingin, menusuk tulang. Namun ada sesuatu dalam dirinya yang mendorong Emon tetap maju. Sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Campuran rasa takut dan penasaran yang aneh, namun mendesak. Ketika Emon semakin dekat, bentuk itu mulai terlihat jelas. Tubuh seorang wanita, tapi bukan wanita biasa. Kulitnya pucat seperti porselin, basah kena hujan, dan rambutnya yang panjang menempel di bahunya. Emon terhenti beberapa langkah, terpesona oleh keindahan sosok itu yang tampak tak nyata. Namun yang paling membuatnya terkejut bukanlah kecantikan itu, melainkan bentuk kuping wanita itu. Panjang, sedikit runcing, berbeda dari manusia biasa. Ia menatapnya dengan hati berdebar. Ingatannya langsung tertuju pada cerita-cerita leluhur yang pernah ia dengar. Makhluk-makhluk misterius yang muncul di hutan, makhluk dengan kuping panjang, dan kekuatan luar biasa yang kadang datang tanpa diketahui manusia. Semua ciri-ciri itu ada pada sosok yang kini tergeletak di hadapannya. Hujan deras terus membasahi mereka, tapi Emon tahu satu hal. Hidupnya tidak akan sama lagi. Sesuatu yang lebih besar dari dirinya, sesuatu yang ia pikir hanya ada di dongeng, kini ada di depan matanya. Dengan hati-hati, ia memutuskan untuk membawa sosok misterius itu ke gubuknya, berharap ia bisa berteduh dan tetap aman dari hujan. Setiap langkah menuju gubuk terasa seperti langkah ke dunia baru, dunia yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan hujan yang deras itu, meski dingin, kini terasa seperti pengantar menuju sebuah petualangan yang akan mengubah hidup Emon selamanya. Gubuk kayu Emon yang sederhana hanya terdiri dari satu ruang besar, dengan dinding papan usang dan atap dari jerami. Begitu Emon masuk, aroma kayu basah dan tanah basah langsung memenuhi ruangan. Ia menaruh sosok misterius itu di atas tikar yang ia gulung dari anyaman bambu. Tubuh elf yang basah itu terlihat begitu rapuh, namun tetap memancarkan aura yang aneh, sejuk, lembut, dan hampir suci. Emon mengambil kain bersih, perlahan mengusap air hujan dari rambut panjang wanita itu. Setiap gerakannya hati-hati, takut membuat sosok itu terbangun atau tersinggung. Namun elf tetap diam, matanya tertutup, nafasnya lembut tapi teratur. Emon menatapnya lebih lama. Hatinya campur aduk antara kekaguman dan rasa takut. Ia belum pernah melihat makhluk secantik ini, bahkan dalam mimpi sekalipun. Hujan di luar semakin deras, menimpa atap jerami dengan suara yang menenangkan sekaligus mencekam. Di sela gemericik hujan, Emon mencoba berbicara dengan suara pelan. Kau bisa dengar aku?" Tidak ada jawaban, hanya suara hujan dan detak jantungnya sendiri. Ia menarik nafas panjang, berusaha menenangkan pikirannya. "Aku akan merawatmu, tidak ada yang akan menyakitimu di sini." Sejenak, elf bergerak sedikit, matanya yang tertutup perlahan terbuka, menampilkan warna biru pucat yang berkilau seperti cahaya dari dalam diri. Emon tersentak, matanya melebar. Pandangan elf begitu intens, seakan bisa menembus hati manusia. Emon mundur sedikit, takut, tapi tetap tak bisa melepaskan pandangannya. Siapa kau sebenarnya?" tanya Emon hampir bergetar. Elf terdiam beberapa detik. Lalu, dengar suara lembut yang seperti nyanyian angin, ia menjawab, Aku bukan dari duniamu." Kata-kata itu membuat bulu kuduk Emon berdiri. Ia menatap elf dengan mata berbinar, rasa penasaran dan ketakutan bercampur menjadi satu. "Maksudmu bukan manusia?" Elf mengangguk perlahan. Aku elf." Kata itu membuat Emon hampir tak percaya. Dalam benaknya, cerita-cerita leluhur yang ia dengar sejak kecil muncul begitu cepat. Makhluk dengan kuping panjang, putih seperti malaikat datang dari dunia lain untuk tujuan tertentu. Semua ciri-ciri itu ada pada wanita di hadapannya. Hujan terus mengguyur, tapi Emon merasa seperti waktu berhenti. Dunia di luar gubuk menjadi kabur. Satu-satunya fokusnya kini adalah sosok elf yang duduk di tikar dengan rambut basah menempel di wajah dan bahu. Dia cantik, namun bukan cantik biasa. Ada aura magis di sekelilingnya yang membuat Emon merasa kecil di hadapannya.
Emon memutuskan untuk menyiapkan secangkir air hangat dan beberapa roti yang ia simpan. Ia duduk di samping elf, memberi jarak aman tapi tetap dekat. "Kau harus makan dan menghangatkan tubuhmu," katanya pelan. Elf menatapnya dengan mata yang kini lebih tenang. Ia mengangkat tangan, menahan rasa malu, dan menerima air serta roti itu dengan gerakan lembut. Saat meneguk air, aura aneh dari tubuhnya memancar, membuat udara di sekitar terasa sedikit berbeda. Sejuk, tapi menyenangkan. Emon merasa jantungnya berdebar tak menentu. Malam mulai merayap, hujan mulai reda, tapi dunia Emon tidak lagi sama. Sosok elf telah membuka pintu ke dunia yang belum pernah ia ketahui. Di antara obrolan singkat dan senyum malu dari elf, rasa penasaran Emon tumbuh. Siapa elf sebenarnya? Dari mana ia berasal? Dan mengapa ia bisa berada di desa terpencil ini? Elf menunduk, rambut basah menempel sebagian wajahnya dan perlahan berkata, "Di duniamu, kalian tidak boleh melihat kami. Hanya sesekali kami muncul, terutama ketika ada yang terpilih." Terpilih? Emon menelan ludah, hatinya berdebar lebih kencang. Aku terpilih?" Elf mengangguk terlahan. "Mungkin kau yang akan menemukan dunia kami jika kau siap." Kata-kata itu menggantung di udara, membuat Emon terdiam sejenak. Ia menatap elf lebih lama, merasakan perasaan campur aduk, takut, kagum, penasaran, dan sedikit takjub. Ia tahu, malam ini adalah awal dari sesuatu yang besar, sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dan hujan yang telah reda, kini menjadi saksi diam dari awal pertemuan mereka. Emon, manusia desa sederhana, dan elf, makhluk dari dunia lain yang penuh misteri, kini berada dalam satu ruang yang sama. Sebuah perjalanan baru telah dimulai, penuh rahasia, petualangan, dan keajaiban yang tak pernah dibayangkan Emon. Keesokan harinya, matahari muncul malu-malu di balik pegunungan. Embun masih menempel di daun padi, dan aroma tanah basah bercampur dengan wangi segar udara pagi memenuhi gubuk Emon. Sosok elf yang semalam hanya duduk diam, kini mulai bergerak perlahan, menatap sekeliling rumah kayu itu dengan rasa ingin tahu dan kewaspadaan. Emon menatapnya dari jauh, masih tak percaya bahwa makhluk yang selama ini hanya ia dengar dalam cerita dongeng, kini benar-benar ada di hadapannya. Ia duduk di kursi kayu tua, menyiapkan sarapan sederhana, nasi hangat dengan sayuran dari sawahnya. "Kau harus makan sebelum kita memulai hari," katanya pelan. Elf menunduk dan tersenyum tipis. Matanya biru pucat bersinar lembut di bawah sinar pagi. Ia mulai berbicara. Suaranya lembut dan menenangkan, namun penuh wibawa yang membuat Emon terdiam. "Kau ingin tahu siapa aku, bukan?" tanya elf. Emon mengangguk. Jantungnya berdebar cepat. "Iya, dan juga dari mana kau berasal?" Elf menarik napas panjang, menatap langit yang mulai cerah, dan perlahan berkata, "Aku adalah elf, makhluk dari dunia lain, dunia yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Kami hidup di hutan-hutan yang jauh, di antara pohon raksasa dan sungai bercahaya. Dunia kami dipenuhi makhluk magis, energi alam, dan keajaiban yang tidak bisa kau bayangkan." Emon menatapnya, mata melebar. Ia masih setengah tidak percaya. Namun setiap kata yang keluar dari mulut elf terdengar begitu nyata, begitu memikat. Ia bisa merasakan sesuatu yang berbeda di udara. Seolah dunia di sekitar gubuk itu berubah perlahan. Lebih hidup, lebih magis. "Kau kenapa bisa sampai di desa ini?" tanya Emon. Elf menunduk, menatap tangannya sendiri yang pucat dan lembut. "Aku sedang melintasi batas antara dunia kami dan dunia manusia. Sesuatu memaksaku untuk turun ke sini, dan aku rasa aku dipilih untuk bertemu denganmu." Emon menelan ludah, hatinya berdebar tak tentu. "Aku dipilih? Untuk apa?" Elf tersenyum tipis, namun ada keseriusan yang dalam di matanya. "Aku tidak bisa memberitahumu semuanya sekarang. Tapi kau akan melihat. Jika kau siap, dunia kami indah, tapi juga penuh bahaya, dan kau
manusia pertama yang bisa melihatku secara langsung. Hujan semalam, kesunyian sawah dan gubuk kayu sederhana kini terasa seperti gerbang menuju dunia lain. Emon merasakan getaran aneh di dadanya. Takut, kagum, penasaran, dan sedikit takjub. Ia tahu hidupnya akan berubah selamanya. Elf berdiri perlahan. Tubuhnya basah karena hujan semalam dan menatap Emon dengan serius. "Jika kau mau, aku akan menunjukkan dunia kami. Hutan kami, sungai bercahaya, pohon yang lebih tinggi dari gunungmu. Dan kau akan belajar sesuatu yang manusia jarang tahu, tentang alam, energi, dan kehidupan itu sendiri." Emon menatapnya tanpa kata. Hatinya bergejolak antara takut meninggalkan kenyamanan hidup sederhana dan rasa penasaran yang tak bisa ditahan. Akhirnya, dengan suara yang mantap tapi lembut, ia berkata, "Aku ingin melihat dunia itu. Aku ingin belajar darimu." Mata elf bersilar lebih terang, seperti cahaya pagi yang menembus kabut. Ia melangkah keluar gubuk, menunjukkan jalan menuju hutan di tepi sawah. Pepohonan menjulang tinggi, dan kabut tipis menyelimuti batang-batang kayu. Setiap langkah mereka menimbulkan getaran kecil di tanah, seolah bumi menyambut kehadiran makhluk magis itu. Di balik pepohonan, sungai kecil mengalir dengan cahaya biru lembut, dan bunga-bunga aneh mekar di sepanjang tepiannya. Burung-burung yang belum pernah Emon lihat terbang rendah, berkicau dengan nada yang harmonis, seperti menyambut tamu dari dunia manusia. "Ini indah sekali," ucap Emon. Suaranya hampir tak terdengar karena terpesona. Elf tersenyum menepuk lembut pundak Emon. "Inilah dunia kami, dunia yang penuh rahasia dan keajaiban. Dan sekarang, kau menjadi bagian darinya, walau kau manusia." Saat malam mulai datang, hutan bercahaya oleh cahaya lembut dari tanaman dan makhluk magis. Emon menyadari sesuatu. Hidupnya yang sepi, yang selama ini ia anggap biasa, kini hanyalah masa lalu. Petualangan baru telah bermulai, dan dunia yang ia pikir mustahil kini terbuka di hadapannya. Indah, menakutkan, dan memikat sekaligus. Hingga malam itu, di bawah cahaya bulan yang menyinari pepohonan bercahaya, Emon dan Elf duduk di tepi sungai, membicarakan dunia mereka, rahasia yang tersembunyi, dan misteri yang akan datang. Sebuah ikatan mulai terbentuk antara manusia sederhana dari desa terpencil dan makhluk magis dari dunia lain, yang kelak akan mengubah hidup mereka selamanya. Pagi berikutnya, kabut tipis masih menyelimuti sawah Emon, namun hatinya kini berbeda. Rasa penasaran yang tak tertahankan membuatnya siap mengikuti elf menembus batas dunia yang selama ini hanya ada dalam dongeng. Elf berdiri di tepi hutan, tubuhnya memancarkan cahaya lembut di antara pohon-pohon tinggi. Emon menatapnya sejenak, lalu menarik napas dalam-dalam dan melangkah maju. Begitu mereka memasuki hutan, dunia yang sebelumnya hanya ia kenal sebagai pepohonan dan tanah basah berubah total. Cahaya matahari menembus celah daun, memantul di sungai-sungai yang berkilau seperti kristal. Bunga-bunga aneh bermekaran dengan warna yang belum pernah dilihat Emon. Udara terasa berbeda, segar, ringan, dan seakan membawa energi yang menggetarkan seluruh tubuh. "Ini tidak nyata," bisik Emon. Matanya melebar menatap setiap detail. Elf tersenyum, matanya bersinar lembut. "Ini baru permulaan. Dunia kami penuh kehidupan, tapi juga rahasia yang harus dijaga." Saat mereka berjalan lebih dalam, makhluk-makhluk kecil mulai muncul. Peri bersayap tipis yang menari di atas air sungai, rusa bercahaya yang menatap Emon dengan mata emas, dan burung-burung yang tubuhnya hampir transparan dengan cahaya berpendar. Emon menatap semuanya dengan kagum, tak bisa berkata-kata. "Semua makhluk ini, mereka nyata?" tanya Emon. Suaranya bergetar antara takut dan takjub. Elf mengangguk. "Iya, mereka tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Hanya mereka yang terpilih atau yang memiliki hati murni seperti dirimu."
Emon berjalan mengikuti elf. Setiap langkahnya menimbulkan getaran lembut di tanah. Ia merasa seolah bagian dari alam itu sendiri. Hutan yang gelap dan menakutkan bagi manusia biasa, kini terasa hangat, aman, dan hidup. Ia mulai merasakan energi yang mengalir melalui tubuhnya, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di sebuah lembah yang tersembunyi, mereka menemukan danau berkarya. Airnya memantulkan warna biru dan ungu yang berkilau. Di sekelilingnya, pohon-pohon tinggi membentuk kanopi alami. Elf berhenti dan menatap Emon. Ini adalah pusat energi dunia kami. Di sini, setiap makhluk hidup mendapatkan kekuatannya. Dan kau akan belajar mengerti aliran energi ini jika kau mau. Emon menatap danau itu. Rasa kagum menguasai seluruh pikirannya. Aku bisa belajar menggunakannya. Elf tersenyum lembut. Tidak secepat itu, tapi kau bisa merasakan dunia ini, memahami makhluk-makhluk yang tinggal di sini, dan menemukan tempatmu di antara kami. Sejak itu, hari-hari Emon berubah total. Ia mengikuti elf, belajar mengenal flora dan fauna magis, melihat bagaimana makhluk-makhluk kecil berinteraksi, bahkan mencoba menyentuh energi yang mengalir di udara. Beberapa kali ia tersandung, hampir jatuh ke sungai berkaya, namun elf selalu ada untuk menolong. Satu hal yang paling mengejutkan Emon adalah saat ia melihat elf menggunakan kemampuan magisnya. Dengan gerakan tangan lembut, elf bisa membuat bunga mekar, air sungai berputar dan cahaya lembut muncul di udara. Emon terpukau, matanya melebar, dan rasa kagum bercampur dengan rasa ingin belajar. Ia ingin menjadi bagian dari dunia itu, meski ia manusia biasa. Di tengah petualangan itu, elf mulai membuka lebih banyak cerita. Dunia mereka bukan hanya indah, tapi juga penuh konflik dan rahasia. Ada makhluk-makhluk gelap yang selalu mengintai, ada energi yang harus dijaga, dan ada tradisi yang mengikat setiap elf sejak lahir. Emon menyadari bahwa dunia ini tidak selalu aman. Keindahan yang ia lihat menyimpan tantangan yang mungkin bisa mengancam hidupnya. Namun rasa takut itu tidak menghalangi Emon. Justru, setiap langkah bersama elf membuatnya merasa hidup untuk pertama kalinya. Dari desa terpencil yang sunyi, ia kini berada di dunia yang menakjubkan, belajar, dan menjelajahi hal-hal yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Dan saat matahari terbenam di lembah bercahaya itu, Emon duduk di samping elf, menatap sungai dan pepohonan yang bersinar. Ia tahu hidupnya telah berubah selamanya. Ia bukan lagi hanya pemuda desa yang hidup sendiri di sawah. Ia telah menjadi bagian dari dunia magis yang penuh rahasia, petualangan, dan keajaiban. Malam itu, bintang-bintang di langit bercahaya lebih terang daripada biasanya, seakan merayakan awal persahabatan yang tak terduga antara manusia sederhana dan elf dari dunia lain yang kini bersatu untuk menjelajahi dunia penuh misteri. Hari-hari berlalu cepat bagi Emon. Dari pemuda desa sederhana yang hidup sendiri di sawah, kini ia berjalan di antara pepohonan bercahaya, menyentuh sungai yang memantulkan cahaya biru dan ungu, dan belajar memahami aliran energi yang menghidupi dunia elf. Namun, keindahan itu bukan tanpa ancaman. Suatu sore, ketika mereka menyusuri hutan yang lebih dalam, elf berhenti tiba-tiba dan menatap Emon dengan serius. "Ada sesuatu yang harus kau ketahui," katanya. Suaranya lembut tapi tegas. "Dunia kami tidak selalu aman. Ada makhluk gelap yang mengintai, yang bisa merusak keseimbangan ini. Dan keberadaanmu di sini bisa menarik perhatian mereka." Emon menatap elf. Jantungnya berdebar kencang. "Makhluk gelap? Maksudmu musuh?" Elf mengangguk. "Yah, mereka iri terhadap kehidupan dan energi dunia kami. Mereka bisa muncul kapan saja, bahkan di tempat yang kau pikir aman. Kau harus selalu waspada." Hati Emon bergejolak. Ia merasa takut, namun rasa ingin tahu dan keberanian mulai muncul.
Ia menyadari bahwa dunia magis ini bukan sekedar tempat indah untuk dijelajahi. Ia juga penuh tantangan, bahaya, dan rahasia yang menunggu untuk dipecahkan. Malam itu, Elf mengajak Emon ke sebuah gua tersembunyi di dalam hutan. Di dalam gua, cahaya lembut dari kristal yang menempel di dinding memantul menciptakan suasana misterius dan magis. Elf duduk, menatap Emon dengan tatapan serius. "Kau harus tahu, alasan aku datang ke duniamu bukan kebetulan. Aku dan suku elf lainnya menjaga keseimbangan antara dunia kami dan dunia manusia. Namun ada sesuatu yang berubah. Energi di duniamu ada yang memanggil kami, dan aku terpilih untuk datang ke sini. Kau adalah manusia yang bisa membantu menjaga keseimbangan itu." Emon menelan ludah. Jantungnya berdebar kencang. Ia masih manusia biasa. Bagaimana bisa ia menjadi bagian dari hal sebesar ini? Namun saat ia menatap mata elf yang jernih dan penuh kepercayaan, ia merasakan sesuatu yang aneh. Rasa tanggung jawab yang kuat dan dorongan untuk melindungi dunia yang kini mulai ia cintai. Hari-hari berikutnya, mereka berdua berlatih bersama. Elf mengajarkan Emon cara merasakan energi alam, memahami gerakan makhluk magis, dan berinteraksi dengan lingkungan tanpa mengganggu keseimbangan. Meskipun sulit, Emon belajar dengan cepat. Hatinya terbuka dan pikirannya fokus. Ia mulai merasakan kekuatan yang aneh mengalir dalam dirinya. Kekuatan yang sebelumnya tak pernah ia sadari. Suatu malam, ketika bulan penuh menyinari hutan, mereka dikejutkan oleh bayangan gelap yang melintas di antara pepohonan. Makhluk gelap itu muncul dengan suara menggeram dan aura menakutkan. Emon merasa takut, tetapi elf memegang tangannya dengan lembut. "Tenang, kau bisa menghadapinya. Percayalah padaku." Dengan bantuan elf, Emon belajar memanfaatkan energi alam yang mengalir di sekitarnya. Cahaya lembut muncul dari tangannya, memantul di sekitar makhluk gelap itu dan membuatnya mundur sejenak. Hati Emon dipenuhi keberanian. Ia menyadari bahwa ia bukan lagi manusia biasa. Ia bagian dari sesuatu yang lebih besar, dunia yang penuh misteri dan keajaiban. Setelah makhluk gelap itu pergi, Emon dan elf duduk di tepi sungai bercahaya. Napas mereka masih terengah-engah. Elf menatap Emon dan tersenyum. "Kau hebat. Kau belajar lebih cepat dari yang kubayangkan. Aku bangga padamu." Emon tersenyum lelah, tapi bahagia. Ia menatap langit malam yang penuh bintang. "Aku tidak menyangka hidupku akan seperti ini. Dari desa terpencil, sekarang aku bagian dari dunia yang luar biasa ini. Bersamamu." Elf menatapnya dalam-dalam. "Dan aku senang bisa berbagi dunia ini denganmu. Kau manusia pertama yang benar-benar memahami kami, dunia kami, dan hati kami." Malam itu di bawah cahaya bulan dan bintang yang bercahaya, ikatan antara Emon dan elf semakin kuat. Mereka bukan hanya sekedar teman atau pelindung. Mereka adalah mitra dalam menjaga keseimbangan dunia, menjelajahi rahasia alam, dan menghadapi bahaya yang mungkin datang kapan saja. Hidup Emon telah berubah selamanya. Kesepian yang selama ini menghantuinya digantikan oleh petualangan, misteri, dan keajaiban yang nyata. Dunia manusia dan dunia elf kini terhubung, dan ia menjadi jembatan di antara keduanya. Dan ketika malam itu berakhir, Emon tahu satu hal pasti. Ia siap menghadapi apapun yang akan datang selama elf berada di sisinya dan selama ia memiliki keberanian untuk menjalani dunia yang penuh misteri ini. Demikian kisah kali ini. Semoga bisa menghibur kamu semua ya. Yang sudah subscribe dan like, saya doain mulai hari ini nasibmu berubah menjadi orang kaya raya yang serba berkecukupan. Hutang-hutang lunas dan badan sehat walafiat. Amin. Jangan lupa absen di kolom komentar dari daerah mana saja kamu menonton video ini.